yang kita lakukan adalah diam dan memperhatikan. Ketika guru bicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Gilang. Halo Mas Wahyu, apa kabar? Alhamdulillah nih Mas Gilang. Gimana juga Mas kabar? Alhamdulillah, hoir Mas, hoir. Nah gini, apa namanya, ente kan guru ini ya, guru BK, terus juga ketua MGBK ya, Kabupaten Barito Kuala. Kabupaten Barito Kuala. Betul, udah luar biasa banget sih, usia semuda ini udah bisa jadi ketua MGBK. Alhamdulillah Mas Gilang. Alhamdulillah. Nah, kalau ngomongin tentang bimbingan konseling kan pasti langsung kepikiran tentang guru BK yang selama ini stereotipnya ya, kerjanya cuma ngurusin siswa bandel terus. Ya. Terus juga kalau tiba-tiba guru BK manggil kan ke salah satu siswa misalnya, Budi, besok jam 9 ke ruang BK ya, Bapak tunggu. Itu siswa pasti deg-degan tuh, pasti langsung Udah kayak pengadilan itu. Iya, kayak yang aduh salah apa gue, perasaan hari ini cuman jajan di kantin, itu pun ngutang, apa karena gue ngutang nih dipanggil nih, ya kan? Pasti langsung deg-degan. Makanya biar kita nggak salah persepsi lagi, ya kan? Biar nggak salah paham juga ke guru BK-nya, stigmanya seperti apa, kita langsung hadirkan ya kan master kita nih, ketua MGBK tadi. Beliau adalah Wahyu Permana. Assalamualaikum sekali lagi. Oke, waalaikumsalam Mas Gilang. Sebenarnya ya gimana? Yang Mas Gilang tadi sampaikan itu sebenarnya udah jadi stereotip seorang guru BK sejak dulu. Rata-rata itu orang berpikir guru BK itu seperti polisi sekolah. Betul. Mengadili pelanggaran siswa dan sebagainya macamnya. Nah, makin berkembang itu teman-teman dari BK itu semakin upgrade diri lah, sehingga keilmuan tentang keBK-nya itu semakin luas. Jadi stereotip yang udah tertanam di masyarakat dan teman-teman di pendidikan itu lama-kelamaan mengkikis. Jadi singkatnya guru BK itu membantu perkembangan siswa. Perkembangan itu kan berkaitan dengan perjalanan siswa dalam mencapai kematangan emosi secara mandiri. Betul. Jadi manusia yang lebih mandiri. Kemudian membantu siswa untuk menemukan potensinya yang beraneka ragam. Setiap manusia kan beda-beda tuh potensinya. Jadi guru BK itu membantu untuk mereka dapat menemukan potensi yang sesuai dengan kaidah kepotensian mereka sendiri. Sehingga di masa depan nanti mereka bisa memanfaatkan potensinya untuk kehidupan mereka. Jadi pribadi yang mandiri tadi, ya begitu. Oh jadi menggali potensi siswa itu juga termasuk kerjaan atau ranahnya guru BK ya. Soalnya kan Anda pikir selama ini guru BK itu lebih jadi kayak polisi sekolah tadi, benar. Terus juga jadi tempat curhat. Kalau Anda pikir kan jadi tempat curhat berarti Anda yang basicnya adalah seorang guru bahasa Inggris bisa juga dong bisa jadi guru juga. BK. Iya kan? Itu gimana tuh menurut ente? Kalau merunut secara yuridis dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, guru BK itu adalah mereka yang telah selesai pendidikan minimal strata 1 bimbingan konseling. Atau mereka yang telah menyelesaikan pendidikan profesi konselor. Nah, jadi secara yuridis, secara profesionalnya mereka yang tidak di luar dari kompetensi tadi itu tidak bisa menjadi guru bimbingan konseling. Oke, berarti kayak lulusan bahasa Inggris atau lulusan geografi yang nggak ngambil profesi, walaupun jago dalam menangani hal-hal curhat-mencurhat itu nggak bisa ya, secara profesi. Profesional, dan secara hukumnya pun juga di luar dari itu tidak bisa. Oke. Terus tadi juga kan yang menarik perhatian Ana sih, itu kan BK itu adalah konselor sekolah, satu hal. Terus juga
tugasnya yang tadi juga antum sudah sebutkan adalah mengoptimalkan perkembangan siswa ya atau pengembangan diri siswa. Iya. Itu kalau kita ngomong praktiknya itu seperti apa? Jadi kan sebenarnya kalau guru BK itu sudah dicekoki ilmu-ilmu psikologi yang dibilang basic juga enggak juga. Jadi misalkan saja mereka diajarkan teknik konseling, self management, EMBT, kemudian yang lebih advance-nya lagi mereka mungkin belajar untuk menggunakan alat tes minat bakat dan segala macam. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk membantu mengidentifikasi potensi siswa sejak dini sehingga bisa dikenali sejak dini nih. Siswa ini sebenarnya dia lebih jago di kinestetik. Siswa ini sebenarnya dia lebih pinter di bidang saintifik. Nah, jadi bisa dari sejak dini itu mereka disalurkan ke bidang yang memang sesuai dengan mereka. Oh, itu jadi ada ilmunya ya, emang diajarin ya. Oke. Seru juga sih ternyata jadi guru BK. Apa namanya? Maksudnya nggak seremeh-temeh yang dianggap orang ya. Sebenarnya nggak sesederhana itu. Nggak sesederhana itu. Kan, mikirnya kalau nggak ada masalah, guru BK tuh nggak kerja. Iya. Kalau sekolah lempeng-lempeng aja, terus guru BK-nya ngapainnya kan? Paradigmanya kan seperti itu. Sebenarnya kan kembali ke kreativitas guru BK-nya itu sendiri. Kalau ya nggak cuma guru BK sih, guru pengajar pun kalau dia nggak kreatif, ya monoton begitu-begitu aja gitu. Nah, sama dengan guru BK. Kalau guru BK-nya juga punya daya kreativitas yang baik, yang mumpuni juga, akhirnya pelayanan BK kan sifatnya melayani ya, bukan mengajar. Pelayanan BK itu akan bisa lebih beraneka ragam dan variatif, maksimal untuk siswa. Betul. Tapi tetap juga kan BK itu maksudnya ngurusin yang masalah-masalah, terus juga siswa-siswa yang badung ya kan, tetap juga kan. Sifatnya yang kuratif kan dan preventif itu juga masih masuk ranahnya jadi ya. concernnya guru BK. Dulu memang concernnya masih di kisaran itu, tapi semenjak panduan operasional bimbingan konseling diperbaharui terakhir yang tahun 2016 tadi ya, BK itu lebih dioptimalkan di peminatan. Peningkatan identifikasi potensi siswa dan kemandirian siswa. Cuma tidak mengkesampingkan fungsi kuratif dan preventif tadi. Masih tetap di BK juga. Berarti pengembangan dirinya siswa itu masuk ranahnya guru BK, terus juga itu juga hal yang paling utama ya sekarang, tapi tanpa mengesampingkan juga peran guru BK sebagai salah satu problem solver lah ya. Iya. Nah, ini juga menarik sih menurut Ana karena kan bisa dibilang Ana ini adalah salah satu bandit lah dulu waktu sekolah, badung juga. Jadi kalau setiap ada masalah di sekolah SMP, waktu itu Ana madrasah ya. Kalau ada masalah apapun itu, walaupun nih sebenarnya kemarin waktu masalah itu terjadi, Ana nggak ikut, Ana tetap dipanggil sama guru BK, tetap itu badungnya Ana. Dan pernah dulu satu pengalaman, setelah ada masalah, masalah itu beredar, Pak, beredar di kalangan, jadi gosipnya guru-guru gitu. Terus juga jadi ceng-cengan temen-temen nih, Gilang gini gitu. Masalah saya itu jadi beredar gitu. Ini kan kalau menurut Ana masuk ke dalam, karena udah pernah baca-baca juga ya, ada 12 asas guru BK ya tentang kerahasiaan, konfidensial gitu ya. Nah itu betul. Itu menurut ente gimana tuh? Sebenarnya kan asas-asas itu berkaitan dengan kode etik. Itu kan berarti kalau kode etik itu pertanyaannya adalah profesional atau tidak guru BK-nya itu sendiri gitu. Jadi perlu kita ketahui guru BK itu salah satunya kan harus mematuhi azas kerahasiaan. Artinya ketika siswa melakukan konsultasi atau melakukan konseling dengan kita, apapun yang diceritakan siswa, apalagi itu yang berkaitan dengan aib siswa, pribadi siswa,
problem siswa di rumah, bahkan juga di sekolah itu harus benar-benar bisa dijaga oleh guru BK-nya. Bahkan dengan keluarga pun. Saya juga ada teman senior di di MGBK, guru BK di Kabupaten Baritokwala. Dia senior tapi anak buah ente juga ya, karena ente ketuanya kan. Dia cerita gini, bahkan saya dengan istri yang satu tempat tidur pun saya nggak cerita dengan masalah siswa saya. Oh iya. Itu memang kalaupun ya kita kembali lagi kan, sebenarnya itu pertanyaannya profesional apa tidak. Kalau guru BK-nya tidak bisa menjaga kerahasiaan, kadang-kadang guru BK-nya nongkrong di ruang guru pengajar. Iya, gosipin siswa. Ya, iya. Itu artinya secara simpelnya guru BK-nya tidak menerapkan azas kerahasiaan. Iya, betul. Profesionalannya juga dipertanyakan, apakah dia sebagai guru BK profesional atau tidak. Oh iya, ada nggak sih pelatihan rutin khusus buat guru BK gitu? Ada nggak sih sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau dari semenjak pandemi ini lumayan sering ya. Lumayan sering ya? Ana juga beberapa kali ikut pelatihan PKP, pelatihan bimbingan konseling berbasis AT juga ada juga. Iya. Kalau di Hafex kan memang luar biasa expert tuh. Pernah ikut pelatihan Hafex juga dong, ya kan? Sebenarnya sayang nih dari Hafex belum ada nih pelatihan untuk guru BK. Mungkin khusus ya? Ya, khusus bisa jadi masukan juga sih buat Hafex untuk ada pelatihan khusus gitu untuk pembentukan karakter atau apa buat guru BK gitu ya. Iya seru sih. Betul. Nah, yang juga jadi pertanyaan besar buat Ana pribadi di masa pandemi ini kan guru-guru ngajarnya daring ya, online. Gitu kan. Daring. Karena istri Ana juga guru juga kan. Bangun tidur dia udah nyiapin Zoom segala macem buat ngajar online, PPT juga maksimal lah intinya dia kerja ngajarnya walaupun malah online. Lebih capek pada saat daring daripada tatap muka. Iya benar. Kalau guru bahasa Inggris, guru matematika dan guru mata pelajaran lain itu kan kelihatan itu yang diajarin ya, karena udah terbiasa ngajar depan kelas. Kalau guru BK tuh gimana sih ngajar online-nya? Kan tadi kalau guru BK itu sifatnya kan memberikan pelayanan, mengajar, Iya. Jadi ya sama kita daring juga. Saya masuk di setiap grup anak-anak. Nanti saya juga share. Saya pakai Zoom, biasanya pakai Google Classroom. Nanti anak-anak saya ajak masuk ke grup saya itu untuk saya kasih informasi terkait COVID. Terkait kesiapan anak menghadapi pandemi, terkait kesiapan anak-anak untuk menaati protokol. Kemudian saya juga terbuka biasanya untuk anak-anak atau orang tua itu konsultasi terkait kesiapan belajar anak-anak secara daring, kerjasama anak-anak dengan orang tua berkaitan dengan belajar di rumah. Habis itu hubungan antar guru dengan anak-anak selama pada saat daring ini, bagaimana keterlaksanaannya. Ya sebenarnya walaupun tidak pandemi pun kalau guru BK itu harus siap 24 jam. Kalau anak-anak orang tua nelpon malam ya juga mereka harus siap gitu. Harus siap ya. Ya, terima konsultasi anak-anak. Harus standby lah intinya gitu ya kan. Jadi nyiapin PPT juga, PPT terkait pandemi, PPT kesiapan belajar anak-anak dan segala macam. Kalau udah denger gini malah kan awalnya Anda mikir guru BK wah paling ringan nih guru BK, guru olahraga paling ringan tugasnya nih waktu kerja atau ngajar daring. Ternyata malah paling rumit ya, malah sampai harus standby 24 jam itu luar biasa. Ya teman anak juga yang guru olahraga malah itu ribet juga ya. Di video anak-anak lari berapa putaran dribble gitu ya. Iya, kemungkinan orang tua yang videoin. Iya, seru juga sih. Jadi ini kan jadi merubah paradigma berpikiran nih, wah. Akhirnya jadi tercerahkan, guru BK ternyata gini tuh. Dulu kan biasanya emang masuk ruang guru BK udah kayak di sidang
polisi, terus juga ya sedikit mengecilkan peran guru BK lah. Setelah tahu seperti ini kan akhirnya wah luar biasa kerjanya ternyata apa namanya Ya, perlu skill khusus itu udah pasti, terus ya juga butuh spesifikasi khusus, pendidikan bener khusus. luar biasa sih. Terus ini ada satu pertanyaan lagi dari Ana nih. Siap. Cukup cukup apa namanya cukup menarik juga untuk ditelaah, Mas. Tadi kan mengembangkan potensi diri, terus juga jadi teman curhatnya siswa selama Ya, ini. betul. Nah, tentang hasil kerja guru BK itu gimana tuh? Kalau mata pelajaran guru lain kan bisa dilihat hasilnya kan ya dari Betul. dia paham apa Dari enggak sama nilai, materinya. ya, Iya, dari secara nilai. kuantitatif. Betul, kuantitatif lah. Terus juga kalau hasil kerja guru BK ini gimana? Kan nggak ada hasil secara apa namanya, nggak kuantitatif tadi lah. Heeh. Gimana tuh Biasanya sih, ngelaporinnya? minimal itu biasanya pelaporan hasil kerja guru BK itu per semester. Tapi nggak selalu, bisa jadi 3 bulan sekali atau per case selesai itu bisa nanti rapat sama guru-guru. Secara sederhananya begini, kalau guru pengajar kan secara kuantitatif, artinya nilai ketuntasan siswa itu tercapai apa Betul, enggak. betul. Kalau guru BK itu secara kualitatif, tidak terlihat dari angka, tapi terlihat dari perilaku atau ketuntasan masalah siswa. Misalkan begini, siswa sering dibully, kemudian guru BK mendiagnosa masalah siswa itu di Betul, mana. betul, Oh, betul. ternyata masalahnya begini, begini, begini. Oh, ternyata dia dibully karena ada perihal ini. Terentaskan masalahnya. Oh, siswa tidak dibully lagi. Berarti guru BK-nya telah menyelesaikan. Artinya keberhasilan BK itu ditandai dengan siswa itu tidak dibully lagi. Oke. Misal, ya siswanya sering bolos, kemudian didiagnosa masalahnya apa? Oh, ternyata siswanya sering membantu orang tuanya sehingga kelelahan, Iya, iya, sehingga iya. dia tidurnya kurang atau dia sering begadang karena pulang pulang ke rumahnya jam tengah malam dan segala macam. Harus bantu kerja mungkin ya gitu ya. Ya, harus bantu kerja ya. Kalau saya kan di pelosok itu kan banyak anak-anaknya yang bantu orang tua, Betul. sawah dan segala macam. Nah, Hmm. di sana ternyata setelah kita ketahui masalahnya, kita coba selesaikan masalahnya, kita cari solusinya, kita coba ajak berdiskusi dengan orang tuanya, anaknya tidak bolos lagi, anaknya tidak terlambat lagi. Nah, berarti keberhasilan guru BK itu ditandai dengan anak itu tidak bolos lagi, anak itu tidak terlambat lagi. Lebih ke hal yang terlihat. Betul. Tidak Malah perlu, iya. malah lebih ini ya lebih absolut ya hasil Ya, kerja yang diberikan oleh terlihat guru nyata BK ya ya. daripada Karena sifatnya tadi kualitatif. betul. Wah, luar biasa sih. Nah, ini jadi pertanyaan terakhir Ana sih sekaligus juga testimoni dari ente deh. Habis jawab pertanyaan terakhir Ana, sambung ini ya, sambung harapannya ya terhadap Siap. perkembangan pendidikan Indonesia seperti apa Ya. gitu. Pertanyaan terakhirnya gini, tadi kan cukup menarik juga tuh kalau dibahas tentang bullying. Singkat saja, menurut ente tentang siswa yang dibully dan segala macam itu gimana sih menanggapi bullying di kalangan siswa lah itu seperti apa? Ya. Dilanjutkan sama tadi ya kesan dan harapan untuk pendidikan Indonesia. Kalau sebenarnya tuh ada beberapa perspektif ya yang saya amati dan saya lihat. Kalau dari perspektif pendidikan, agaknya itu berkaitan dengan habit sih. Bully itu yang memang benar-benar gimana ya? Alangkah lebih baiknya itu bisa terentaskan gitu. Tapi kebanyakan dari kita sebenarnya cuma mengentaskan permukaannya saja. Oh, siswa melakukan tindakan bully, udah dihukum dan segala macam. Sebenarnya mindsetnya tidak kita ubah bahwa tindakan bully itu tidak benar. Nah, sebenarnya itu yang harusnya jadi perhatian bahwa peduli dengan sesama itu harus ditanamkan di anak-anak gitu. Sedangkan selama ini yang saya lihat di sekolah itu, oh ada tindak bully di kelas ini, udah panggil pelakunya siapa, dihukum. Padahal kita nggak tahu ketika dia pulang
dia malah tambah melakukan tindakan bully lagi karena kesal dihukum itu. Kita lupa mengubah mindsetnya itu tadi, bahwa sebenarnya perilaku mereka salah, mereka harus lebih peduli dengan sesama. Itu dari perspektif para tenaga pendidiknya ya, dan terhadap bullying ya. Ya, kalau dari perspektif anak didiknya lagi, ini yang saya lihat kecenderungannya anak-anak itu kan beda dengan kalau dulu, karena kemajuan zaman juga ya, dengan teknologi yang anak-anak pun udah sangat mawas begitu. Iya. Mereka juga lebih banyak tahu gitu, kadang-kadang lebih ngerti malah. Ya, lebih ngerti dari kita. Nah, justru karena hal itu saya lihat ini ada kecenderungan yang kurang baik juga menurut saya, karena mereka ngerti soal bully. Jadi kadang-kadang mereka itu sebenarnya tidak dibully, tapi mereka itu sedang berkonflik. Jadi beda antara konflik dan bully. Kalau bully kan memang tidak berdaya untuk melawan dari dominasi yang menyerang. Sedangkan konflik kan mereka saling balas membalas. Saling balas ya, saling melawan ya. Saling menyerang, saling beragresi. Nah, sehingga mereka yang punya strategi yang mungkin lebih pintar dari temannya, dia akan lapor nih ke guru BK atau ke siswanya, saya dibully, padahal mereka berkonflik. Mental ini yang sebenarnya harus diluruskan juga, bahwa mereka kalau berkonflik itu artinya itu nggak sehat juga gitu. Dan apalagi mereka ya kalau dilihat itu semacam berpolitiknya kelas anak-anak gitu. Yang saya amati. Jadi lumayan sering lah saya lihat itu. Tapi bukan berarti tindakan bully itu nggak ada. Ya ada, cuma ada juga yang begitu gitu. Jadi nggak harus pukul rata. Nggak bisa membedakan mana konflik, mana bully ya. Padahal lu mah berantem tadi. Karena lu kalah, lu nyebut ini lu dibully. Padahal lu kalah berantem tadi ya kan. Oke, ada paham sih. Kita juga harus mawas. Ini anak beneran dibully apa dia berkonflik. Benar. Salah sasaran. Kita sudah men-treat anak yang melakukan bully, apakah kita sudah menyadarkan dia bahwa dia itu membuli itu salah atau tidak? Jangan-jangan kita hukum dia tambah kesal, malah yang dia bully malah tambah dia serang. Terus dia mengancam, kalau kamu kasih tahu lagi sama guru, kamu bakal kami makin sakiti. Nah, itu sering terjadi yang kayak gitu. Yang terakhir tadi dong, kesan dan juga harapan tentang pendidikan Indonesia. Singkat saja. Pendidikan Indonesia alangkah lebih baiknya ke depannya tidak menyamaratakan setiap potensi anak-anak. Karena setiap anak-anak itu unik, berbeda, maka dari itu pendidikan harus mewadahi keberbedaan itu sama sekali. Iya. Siap, sampai situ. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Berarti pendidikan mewadahi perbedaan karakter dan pola pikir anak dan keunikan pola pikir anak ya. Betul. Hafex juga tentunya akan mewadahi kita semua dalam memajukan pendidikan Indonesia. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak untuk Bapak Wahyu Permana. Dari sekolah mana? Anda sampai lupa nanya sekolahnya nih. SMP Negeri 2 Tabunganen. SMP Negeri 2 Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala ya. Barito Kuala, betul. Sekaligus juga adalah Ketua MGBK Kabupaten Barito Kuala yang sebenarnya masih sangat muda. Beliau ini adik kelas saya dulu waktu di kampus, tapi kapten tim basket kita ya untuk FKIP. Dan tempat satu kerjaan juga, jadi luar biasa kesempatan yang ya sekitar 2 tahun. 2 tahun kita satu kerjaan ya. Kesempatan luar biasa nih bisa balik lagi ngobrol bareng. Udah lama kita nggak ngobrol selama ini ya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Mas Gilang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sehat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.